Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Greystone Channel. Dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, sorry banget, belakangan saya belum bisa memenuhi ya requestan dari teman-teman yang udah banyak banget request altcoin di kolom komentar. Karena kondisi saya lagi belum terlalu fit ya, jadi belakangan ada serangan flu. Teman-teman, jadi mungkin suara agak bermasalah sehingga aku nggak bisa push untuk bikin video belakangan. Jadi sorry banget, dan teman-teman nggak perlu khawatir karena ketika kondisinya lebih baik aku akan coba sempatkan untuk membahas altcoin yang udah banyak di request oleh teman-teman. Apalagi kondisi market sekarang, altcoin banyak mendapatkan tekanan yang signifikan. Oke teman-teman, hari ini tanggal 5 November 2024 akan ada event penting. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung bahas kondisi dari market. Jadi hari ini akan ada beberapa sentimen penting dari Amerika Serikat. Yang pertama adalah 3-year note auction. Ini terkait dengan surat lelang ya, surat biasanya obligasi Amerika Serikat yang saat ini returnnya untuk 3 tahun itu kembali meningkat, teman-teman. Yang berarti adalah semakin sedikit jumlah uang beredar yang kemungkinan akan ada pada market karena beberapa investor akan memilih investasi yang safe, teman-teman. Jadi return obligasi so far masih ditahan di return yang lumayan bagus sehingga mungkin masih bisa menarik minat dari para investor besar. Kemudian hari ini juga akan dapat rilis data komposit PMI dari Inggris dan juga China. Ini akan mempengaruhi ya market Asia dan juga market Inggris secara khusus. Kemudian jam 5 sore waktu Indonesia itu akan ada presidential election untuk US. Jadi pemilu Amerika Serikat akan dimulai jam 5 sore nanti. Jadi kurang lebih 24 jam ke depan sejak jam 5 sore nanti, berarti sampai besok tanggal 6 itu masih akan dalam proses pemungutan suara. Biasanya sih ya bukan 24 jam ya, biasanya cuma 12 jam. Kalau di Indonesia kan pemilihan itu dikasih kesempatan sampai sore hari ya. Mungkin di Amerika Serikat juga kurang lebih sama, teman-teman. Jadi siap-siap, kita akan mendapatkan penentuan siapa yang akan kira-kira menang untuk memimpin Amerika Serikat ke depannya. Kamala Harris atau Donald Trump. Nah, ini kemarin kita sempat bikin polling di Telegram ya, teman-teman. Dan overall teman-teman mayoritas yakin kalau Donald Trump yang bakalan menang ya dibandingkan dengan Kamala Harris. Gitu. Semoga aja terrealisasi karena gimana pun juga kita tahu Donald Trump lebih pro terhadap kripto. Tapi lihat dari beberapa prediksi dari banyak investor besar, memang banyak yang memprediksi Donald Trump yang bakalan naik, teman-teman. Kecuali The Simpsons. Oke. Jadi itu hari ini akan ada event penting. Kemudian Amerika Serikat juga akan merilis data ekspor importnya di jam 8:30 malam. Akan dilanjutkan oleh Global Manufacturing and Non-Manufacturing dari Amerika Serikat. Ini bakalan dirilis juga jam 10 malam nanti. Jadi siap-siap dengan volatilitas untuk market di hari Selasa ini, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan berita, aku mau forward ada campaign datang dari Gate.io. Jadi Gate.io baru saja merilis token namanya CEM. Ini adalah meme token ya yang terinspirasi oleh Shiba Inu. Sekarang teman-teman bisa staking dalam tenor 7 hari dengan return APY yang cukup besar. Ini nggak cuma untuk teman-teman yang pegang token CEM, tapi juga yang pegang USDT. Jadi lumayan dapat APR, teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini akan ada total sekitar 45,33% APR yang akan diberikan dalam bentuk token CEM bagi teman-teman yang staking USDT kalian di Gate.io. Itu. Jadi masuk aja ke menu bagian ini, bintang ini, kemudian masuk ke startup, kemudian di sini ada pilihan beberapa token yang bisa teman-teman staking. Silahkan di staking, stablecoin aja biar aman daripada kita hold altcoin yang cenderung punya volatilitas yang tinggi. Gitu. Jadi di Gate.io teman-teman juga bisa klaim token-token secara gratis di menu bagian startup. Nah, di sini ada banyak token-token yang dirilis. Untuk cara klaimnya, teman-teman wajib untuk menyelesaikan KYC di Gate.io. Kemudian teman-teman juga wajib untuk punya aset di market spot minimal $10. Jadi bisa hold stablecoin USDT $10 di Gate.io dan teman-teman masuk ke menu airdrop. Kemudian klik yang claim all. Di sini kita bisa claim dan aku sudah dapat 3 project token secara gratis. Nanti dia akan masuk langsung ke wallet pribadi.
Buat yang tertarik bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, ini kita juga berhasil klaim. Oke, dari berita market ya teman-teman. Kemarin ada outflow terjadi pada Bitcoin ETF. Jadi setelah fase FOMO 2 minggu, akhirnya kemarin ada outflow karena banyak investor yang memilih untuk wait and see. Ya, apalagi menjelang US election. Menurut saya ini adalah hal yang wajar dan mungkin inflow baru akan mulai muncul lagi setelah pemilu berakhir, setelah ada kisi-kisi siapa yang akan menang gitu guys. Kemudian Ethereum ETF juga kemarin masih dalam outflow yang lumayan kecil. Ini kondisi pasar belakangan. Ada beberapa yang positif. Ada Doge, Shiba, Bong, rata-rata meme token ya. Beberapa yang altcoin itu ada AXS, kemudian Ray, Quantum, Bong, kemudian Ethena, XRP, dan sebagian kecil token yang lain. Jadi mayoritas masih merah, mayoritas masih wait and see, menunggu seperti apa pemilu Amerika Serikat ke depannya. Kemudian berita datang dari BTC Mining Difficulty atau tingkat kesulitan orang-orang dalam memining Bitcoin yang sekarang dalam all time high. Artinya adalah para miner akan semakin sulit untuk menyelesaikan ya transaksi, artinya memvalidasi transaksi, di mana tingkat kesulitan yang meningkat ini tentu saja bisa menjadi salah satu bukti bahwa investasi di Bitcoin melalui Bitcoin miners itu returnnya kecil. Returnnya kecil dan miners kemungkinan akan diuji dalam posisi yang seperti ini, teman-teman. Semakin sulit ditambang, harusnya semakin bagus untuk harga. Kenapa? Karena sesuatu yang langka, yang makin sulit didapat, harusnya lebih berharga. Gitu. Jadi di satu sisi untuk harga menurut saya positif, tapi di sisi lain untuk miners ini benar-benar kesulitan untuk mereka, teman-teman. Tapi ya kita akan lihat seperti apa kondisi dari pasar ke depannya. Perusahaan Telkom and Bank House Matsler ya ini adalah salah satu penyedia layanan telekomunikasi yang ada di Jerman, dikabarkan baru saja tes Bitcoin mining mereka. Jadi berita terbaru, Telkom dan juga Matsler ya ini berkolaborasi dalam hal membuat yang namanya miner, teman-teman. A Bitcoin node thus expanding portfolio in the first time with proof of work network. Jadi ini berita yang bagus untuk peningkatan infrastruktur yang sekarang sudah mulai diinvest oleh institusi besar. Jadi institusi besar tidak cuma invest di Bitcoin, tidak hanya membeli Bitcoin atau Bitcoin ETF, tapi juga sudah masuk ke jajaran para miner gitu. Jadi semakin yakin kalau Bitcoin kedepannya akan tetap sustain, teman-teman. Karena kalau bermasalah Bitcoinnya, ini akan melibatkan atau memberikan impact yang negatif untuk perekonomian. Lalu berita yang lain datang dari State of Michigan ya, di mana pensiun fund mereka diam-diam sudah memiliki sekitar 10 juta berupa Ethereum ETF, teman-teman. Jadi salah satu lembaga yang menyimpan dana pensiun untuk wilayah Michigan di Amerika Serikat dikabarkan diam-diam menghold Ethereum ETF sejak bulan Juli sampai saat ini. Ya, dan ini merupakan sebuah bukti bagus, teman-teman, di mana institusi sudah mulai terbuka. Ya, institusi pemerintah Amerika Serikat sudah mulai terbuka tentang investasinya di produk-produk kripto. Ya, apalagi kalau kita lihat dari regulasi juga sudah memungkinkan ya untuk mereka invest karena SEC juga sudah memberikan approval untuk BTC or Ethereum ETF. Jadi ini good news sebenarnya. Oke, kemudian dari berita yang lain datang dari Huawei. Huawei dikabarkan bakalan mengintegrasikan digital yuan di Harmony OS mereka. Jadi Huawei ini kan salah satu perusahaan teknologi yang suka bikin HP, kemudian juga mungkin ada tablet ya. Nah, dia kan menggunakan Harmony OS. Jadi Harmony OS ini kedepannya bakalan terintegrasi dengan CBDC-nya Cina atau digital yuan, teman-teman. Dan ini nilai transaksinya bisa mencapai ya lebih dari 1 miliar, teman-teman. Jadi untuk proses awal ini sistemnya akan terintegrasi dan ini menurut saya merupakan sebuah bukti kalau Cina cukup pro sama CBDC ya. Jadi
pemerintah Cina sendiri tidak pengen yuan mereka kenapa-kenapa. Ya, dari harganya yang memang meskipun turun terus ya, tapi yuan itu menjadi salah satu mata uang yang cukup strong di mata dunia. Dan dengan mereka join dengan pengembangan dari OS Harmony OS ya dari Huawei ini kedepannya bakalan disupport juga oleh pengembang dari smartphone lainnya di Cina, di pasar Cina. Dan ini merupakan sebuah integrasi yang bagus, teman-teman. Itu kemudian dari berita yang lain datang dari perkembangan Circle di market Hong Kong. Jadi Hong Kong dikabarkan semakin terbuka tentang adanya stablecoin ya, yang mana USDC sendiri yang dimiliki oleh Circle ini semakin terbuka, teman-teman. Terbuka untuk pasar Hong Kong dan tentu saja bisa meningkatkan jumlah minat investor yang masuk. Itu. Jadi ini berita terkait dengan bagaimana terbukanya Hong Kong terhadap perkembangan dari stablecoin. Alih-alih menggunakan stablecoin dari mata uang lain ya atau dolar Hong Kong, mereka lebih prefer untuk pakai yang dari US dollar sendiri. Itu jadi sebuah good news. Kemudian Kraken juga dikabarkan meluncurkan atau mendapatkan license dari broker Australia, teman-teman, untuk menawarkan produk derivatif mereka. Jadi sekarang sudah bisa Kraken menawarkan produk derivatif untuk Australia. Ini akan meningkatkan volatilitas pada market juga. Lalu berita yang lain datang dari Rusia. Berita terbarunya ini adalah Federasi Rusia yang akan membuat platform kripto untuk kripto yang disita, teman-teman. Jadi kabar terbarunya Rusia sendiri sudah mencoba untuk membuka sebuah lembaga, jadi bikin lembaga gitu. Kalau nanti ada kasus kejahatan, ada kasus pencurian yang berhubungan dengan kripto, aset-aset kriptonya akan disimpan di custody tersebut, milik pemerintah. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk supaya tidak digabung dengan financial market, sehingga pendataan lebih gampang, likuidasi nanti akan lebih gampang, dan tentu saja peraturan terkait kripto juga bakalan lebih jelas, teman-teman. Itu berita datang dari Rusia, cukup bagus sebenarnya. Kemudian berita yang lain ada token unlock, ada beberapa nih teman-teman, ada Cardano, BGB atau Bitget, terus ada FPT, Starknet, CKB, terus juga ada ARB, Arbitrum ya, AP, terus juga ada AVAX, RUS, IMX, dan masih ada yang lainnya. Tapi ini belum dibuka karena tidak berlangganan premium, teman-teman. Tapi overall, token-token yang aku sebut tadi waspadai karena unlock bisa menyebabkan sedikit inflasi ya, yang bisa menyebabkan penurunan harga pada tokennya. Oke, ini drama terbaru di Twitter, teman-teman. Jadi dirangkum oleh Mas Angga ya. Jadi bagus banget. Rangkuman drama di exchange, teman-teman. Jadi ada rumor yang mengatakan bahwa kalau mau listing di Binance itu akan diminta sekitar 15% dari total supply token yang beredar gitu. Dan ini diungkap oleh akun bernama SJ Dedik ya. Kemudian dibalas oleh Brian Armstrong, bilang kalau listing di Coinbase itu gratis. Nah, yang lain mengatakan bahwa kalau mau listing dulu di Coinbase itu harus bayar. Bahkan di Binance justru malah gratis, kata Justin Sun. Itu jadi kayaknya dari para investor besar sekarang sudah mulai untuk berlomba-lomba ya, mempromosikan exchange mereka ya. Listing aja di exchange kita, nanti kita kasih gratis. Tuh, listing aja di sini. Jangan listing di sana karena di sana harus bayar pakai 15% total supply. Jadi lagi bertarung nih, teman-teman. Jadi kalau menurut saya sendiri sih memang wajar ya. Kalau kita lihat dari banyak white paper, project-project, apalagi meme token, itu kan ada tuh bagian kayak jatah buat exchange di di tokenomicnya. Jadi ada beberapa persentase yang memang diberikan untuk exchange supaya exchange mau melisting token mereka. Jadi itu adalah hal yang wajar, teman-teman. Dan semakin besar jumlah alokasinya, semakin jelek sebenarnya. Karena exchange udah dapat barang pasti lempar lagi ke market. Jadi sehingga menyebabkan unlock pada token ketika dia awal listing. Makanya kalau memang cari project, carilah yang ngasih alokasi kecil untuk jatah exchange, jatah preman lah istilahnya kalau di channel ini ya. Nah itu, teman-teman.
Kemudian dari berita yang lain datang dari Naval. Ini dia salah satu penggiat kripto, teman-teman, antusiasme kripto, tapi analisanya cukup bagus. Sebagian besar proyek kripto mati karena tim pendiri menjadi kaya terlalu dini dan Anda tidak dapat merekrut orang untuk keluar dari situasi ini. Jadi intinya adalah banyak sekali investor besar yang cuan, ya, dia bikin meme token, dia pom-pom meme token, cuan dari proses tersebut, ya, cuannya itu berlipat-lipat sehingga mereka taking profit duluan, gitu. Belum proyeknya di develop, mereka udah cuan duluan sehingga mereka exit istana, memanfaatkan banyak para FOMO ya untuk jadi exit liquidity, gitu. Jadi inilah kondisi dari banyak project kripto saat ini. Makanya tetap hati-hati teman-teman, jangan mudah FOMO, jangan mudah terpancing. Fear and greed overall masih bagus, berada di poin 70, greedy parah banget teman-teman. Oke, kita akan langsung lihat gimana kondisi dari pasar. Bitcoin di perdagangan kemarin masih mendapatkan tekanan jual dan negatif ya, negatif sekali. Pergerakan Bitcoin yang turun seperti ini bisa saja membawa Bitcoin masuk ke dalam descending broadening wedge pattern lagi dan kemungkinan akan membatalkan pola bullish pada Bitcoin dalam jangka waktu pendek. Itu, fase konsolidasi ini tentu saja akan memakan banyak korban, teman-teman. Saat ini potensi support untuk Bitcoin ada di kisaran 65.800. Ya, dengan resistance terkuat itu ada di all time high di 74.000. Jadi untuk saat ini proporsinya kemungkinan masih dalam tekanan jual. MACD di time frame daily juga memberikan indikasi sell ya, atau indikasi bearish, teman-teman. Jadi negatif untuk BTC, secara pergerakan masih akan berpeluang untuk turun. Kita coba lihat beberapa area support yang mungkin akan menjadi area level kuat untuk Bitcoin, yaitu di kisaran 65.600. Menjadi next support kuat ada Fibonacci 61,8 di sana, dan menurut saya itu adalah level yang lumayan oke sebagai area next destinasi untuk Bitcoin jangka pendek. Itu BTC dominan, syukurnya ada sedikit penurunan meskipun nggak signifikan ya. Beberapa altcoin justru mendapatkan momentum untuk recover sedikit, tapi mayoritas masih negatif. Itu, dan menurut saya sih wait and see dulu, teman-teman. Untuk saat ini kita banyak ketidakpastian. Even ketika kita melihat pergerakan Bitcoin cenderung turun seperti ini pun, sebenarnya masih ada potensi Bitcoin spike menjelang pemilu nanti ya. Jadi market sangat-sangat volatile, kemungkinan bahkan sangat volatile. Jadi apapun yang saya sampaikan hari ini mungkin akan sangat bias karena market cenderung manipulatif, teman-teman. Jadi harapan saya sih itu, semoga market bisa recover ya, meskipun harus menyentuh area support dulu ya, it's okay teman-teman. Tapi saya melihat siapapun yang menang pemilu nanti ya, itu mungkin akan memberikan volatilitas pada market. Kalau Donald Trump yang naik, secara jangka panjang dia lebih terbuka terhadap regulasi kripto yang lebih renggang, sementara kalau Kamala Harris yang naik, regulasi kriptonya bakalan sangat ketat, sehingga mungkin adopsi altcoin akan lebih susah jika Kamala Harris yang naik. Itu, jadi sekian aja mungkin update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman yang mau join di komunitas Telegram kita, linknya di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Antri, makasih.